Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Kinaldi dengan NPM C1C020070 dari program studi akuntansi. Saya berdua dengan teman saya, ada Kak Berliana. Baik, perkenalkan nama saya Berlana Febrianti Pangabean dengan NPM C1C0151. Baik. Nah, seperti video-video sebelumnya, di video ini kami akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen. Nah, jadi minggu ini kami akan membahas bab 7 mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva atau aset yang dikelola. Nah, jadi nanti kami akan membahas mengenai struktur aktiva, mengukur aktiva yang digunakan, dan juga mengukur pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer dan juga mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya mau bertanya nih dengan Kak Berliana terkait dengan mengendalikan aktiva. Pertanyaannya, bagaimana sih metode pengukuran aset yang digunakan oleh seorang manajer? Baik, izin menjawab ya. Nah, jadi pengukuran aset itu adalah satu jumlah rupiah yang diletakkan pada aset yang dimiliki dan akan dijadikan dasar untuk mengikuti aliran fisik aset tersebut. Nah, jumlah rupiah melekat pada aset ini disebut juga dengan jumlah setara tunai atau implisit dari wujud penghargaan yang diserahkan oleh pemeroleh aset. Nah, apabila aset diperoleh tanpa penghargaan seperti hadiah, maka harga asetnya ditentukan atas dasar harga tunai pada saat transaksi atau kejadian. Nah, perolehan aset tidak hanya terjadi pada satu proses kegiatan saja, biasanya meliputi penempatan order, penerimaan barang, pengangkutan barang, penyimpanan barang, dan akhirnya barang tersebut digunakan. Nah, pada tiap kegiatan tersebut biasanya mengorbankan ekonomi. Dalam transaksi pertukaran aset, kesepakatan harga dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. Nah, instrumen ekonomi yang diserahkan saat perolehan aset. Nah, instrumen ekonomi ekonomi dapat berupa uang tunai, barang, saham, obligasi, dan lainnya juga. Perolehan aset dapat terjadi dari transaksi yang menggunakan kas ataupun tidak. Nah, kesepakatan harga harus dinyatakan dalam satu mata uang agar dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, penghargaan aset akan lebih mudah dilakukan jika wujudnya berupa kas. Harga harga tunai adalah indikator untuk mengukur aset paling objektif dan valid bila transaksi berada dalam mekanisme pasar bebas antara pihak independen. Dasar pengukuran harga aset transaksi atau kejadian saat perolehan aset dengan instrumen ekonomi dan selainnya dalam bentuk kas. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, tadi sudah dijelaskan nih mengenai bagaimana sih metode pengukuran aset atau aktiva yang digunakan oleh manajer. Nah, kita mau bertanya lagi nih terkait dengan seperti apa sih implementasi strategi yang berhasil di Dell Corp dan apa saja langkah untuk mengimplementasikan strategi itu. Oke, izin menjawab lagi ya. Jadi jika ditanya seperti apa sih implementasi strategi yang berhasil di Dark Crop atau apa saja eh, langkah-langkah untuk mengimplementasikan strategi ini. Nah, strategi ada dan implementasi strategi yang digunakan oleh Delta yaitu satu, penjualan secara langsung kepada konsumen. Dot tidak akan menggunakan retailer atau menghemat biaya dan lebih mengenal mengenal dekat kebutuhan konsumen untuk meningkatkan pelayanan kepuasan konsumen lebih kompetitif dan responsif. Nah, menggunakan komponen PC sehingga Dell hanya mengontrol jaringan supply chain menjadikan Dell lebih terdepan dan memberikan keuntungan dan keunggulan yang kompetitif bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu Dell akan mengubah paradigma industri PC yang lambat, sistem sampling Can bisa bekerja optimal karena sistem ini berguna untuk mengontrol semua kinerja industri. Nah, implementasi strategi sangat penting untuk memastikan semua rencana yang sudah dibuat dengan terlaksana dengan baik. Ada 6 langkahnya, yaitu yang pertama, tentukan dulu karakter strateginya. Di satu sisi, strategi merupakan sesuatu yang harus tertanam dalam segala aspek bisnis.
Strategi harus ada dalam DNA organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, namun jika kita tidak berusaha menjelaskan secara gamblang atau sulit untuk difokuskan dalam wujudnya. Nah, mulailah dengan membuat kerangka kerja sederhana yang mudah dipahami oleh seseorang. Ketika ada yang bertanya tentang bagaimana sih tujuan strategi, semua orang harus memiliki pemahaman yang sama agar prosesnya bisa berjalan secara harmonis. Nah, yang kedua itu, bangunlah rencana. Setelah membuat rencana, setelah membuat rencana, saatnya untuk membuat rencana strategi yang sesungguhnya. Ada beberapa langkahnya untuk membangun rencana. Yang pertama itu ada yaitu kumpulkan semua pemangkal kepentingan dalam sebuah rapat. Kemudian dalam rapat mulailah menulis nilai-nilai yang penting oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, tulislah 3 sampai 4 area fokus yang menurut tim kamu itu perlu dilakukan untuk mencapai visi. Kemudian, biarkanlah semua anggota tim secara mandiri memasukkan ide-ide terkait dengan tujuan strategisnya. Nah, kemudian yang terakhir, bahas kembali bersama-sama bagian mana yang akan dilanjutkan dalam dan masuk ke dalam implementasi strategi. Kemudian yang ketiga itu tentukan KPI-nya atau Key Performance Indikatornya. Nah, langkah ketiga ini yang harus kita lakukan adalah menentukan KPI atau indikator kinerja utama. Ini merupakan salah satu alat yang sudah lama ada namun masih digunakan sampai saat ini. Dengan KPI, kita akan lebih mudah menilai pencapaian sekaligus fokus pada hasil yang diraih. Kemudian yang keempat, itu tetapkan ritme strategi. Nah, hal selanjutnya yang perlu dilakukan agar implementasi strategi bisa berjalan sesuai dengan rencana, yaitu dengan menjaga ritme strateginya. Seringkali orang-orang di dalam perusahaan terlalu fokus pada tugas harian mereka sehingga lupa pada apa yang menjadi tujuan utama agar bisnis bergerak semakin maju. Inilah yang membuat banyak strategi gagal diimplementasikan. Nah, bagaimana cara untuk menetapkan ritme strategi ini? Nah, kita bisa memulai dengan membuat rapat bulanan untuk memeriksa bagaimana proses implementasi strategi berjalan. Ajak semua orang yang terlibat untuk mengungkapkan pendapat terkait dengan semua prosesnya. Jika ada yang perlu diperbaiki, lakukan pembaruan sesegera mungkin. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Kemudian yang kelima, terapkan pelaporan strategi. Setelah melakukan rapat, kita perlu menentukan cara apa agar laporan ini bisa diberikan secara konsisten untuk mengetahui kemajuan proses implementasi strategi yang dilakukan oleh perusahaan. Yaitu tujuannya, yang pertama konsisten, semua orang tahu apa yang diharapkan dan apa yang perlu diperbarui sebelum rapat. Kemudian yang kedua itu simple, laporan harus memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana perkembangan implementasi strategi yang berlangsung. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, pastikan bahwa laporan itu mencakup nama setiap orang dan tugasnya, serta siapa yang benar-benar menyelesaikan sesuatunya. Kemudian yang keempat, memiliki cakupan informasi yang luas. Laporan itu sebaiknya tidak hanya memberikan gambaran umum saja, tetapi tentang bagaimana proses implementasi strategi sekarang, tapi bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Cobalah untuk memasukkan periode perbandingan dengan menggunakan grafik untuk melihat dengan jelas perubahannya dan memastikan ritme tetap terjaga seperti rencana. Kemudian yang keenam, hubungkan kinerja dan ke strateginya. Nah, 5 langkah dasar dari proses implementasi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya adalah dasar-dasar mutlak untuk memastikan bahwa kamu berhasil menerapkan dan menjalankan strategi. Tapi kamu tetap perlu membuat hubungan formal antara strategi dan tinjauan kinerja masing-masing orang yang terlibat. Tidak ada hal yang lebih menunjukkan betapa pentingnya strategi selain mengetahui bahwa keberhasilan setiap orang dalam mewujudkannya bisa memberikan penghargaan dan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nah, salah satu cara yang mudah adalah dengan memberikan reward khusus kepada karyawan yang mampu menunjukkan peran dan kontribusi nyata dalam setiap proses implementasi yang mereka lakukan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembali lagi kepada Kak. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi sudah kita ketahui ya, bagaimana seperti apa implementasi strategi yang berhasil. Nah, jadi strategi yang digunakan oleh Derkop itu ada tiga. Yang pertama ada penjualan secara langsung pada konsumen, yang kedua menggunakan komponen PC, dan yang ketiga Dell mengubah paradigma industri PC yang lambat. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai
apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam proses implementasi strategi. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih dengan Kak Berliana mengenai bagaimana sih konsep perencanaan strategi atau penyusunan program sesuai dengan strategi yang ditetapkan dan proses perencanaan strategi. Baik, izin menjawab. Nah, jadi konsep perencanaan strategi merupakan perencanaan strategi yang terkait dengan masa depan. Suatu proses perencanaan pasti akan lebih melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Beberapa bagian dari organisasi memerlukan perencanaan selama bertahun-tahun ke depan. Namun untuk divisi lainnya membutuhkan perencanaan hanya untuk waktu yang singkat. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penentuan tujuan organisasi dan sumber daya yang akan digunakan untuk menangani tujuan organisasi, mengatur akuisisi, pemanfaatan, dan di posisi sumber daya. Nah, contoh dari perencanaan strategi adalah organisasi dalam perencanaan strategi dalam organisasi yaitu didefinisikan diverifikasikan bisnis menjadi lini baru. Jika pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya. Rencana strategi mencakup semua bidang fungsional bisnis dan dipengaruhi dalam kerangka kerja jangka panjang yang mungkin berhubungan dengan faktor ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Ini juga merupakan analisis berbagai faktor lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana satu organisasi berhubungan dengan lingkungannya. Umumnya untuk sebagian besar organisasi, berarti perencanaan strategi berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Nah, untuk proses perencanaan strategi itu, uh, ini biasanya mirip dengan ketika kita mencari analisis SWOT untuk bisnis atau organisasi. Namun ada beberapa poin perbedaan dalam menentukan perencanaan strategi. Nah, di sini ada 5 langkah penerapan strategi. Yang pertama itu penentuan misi dan tujuan. Perencanaan strategi dimulai dengan penentuan misi untuk organisasi. Tujuan utama organisasi yang telah ditetapkan harus didefinisikan dengan jelas. Rencana strategi berkaitan dengan hubungan jangka panjang organisasi dengan lingkungan eksternalnya. Nah, jadi misi bisnis harus cermat dalam memperkirakan dampak sosial organisasi dan eksternal. Kemudian yang kedua, analisis lingkungan. Untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman analisis lingkungan eksternal organisasi perlu dilakukan. Nah, catat faktor penting yang mungkin memengaruhi kegiatan organisasi ke depannya. Kemudian yang ketiga, penilaian diri sendiri. Pada langkah berikutnya, kekuatan dan kelemahan organisasi perlu dianalisis. Analisis semacam ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan dan untuk meminimalkan kelemahannya. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang eksternal dengan berkonsentrasi pada kapasitas internalnya. Dengan menyesuaikan kekuatannya dengan peluang yang ada, perusahaan dapat menghadapi persaingan dan pencapaian pertumbuhan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan strategi. Keputusan strategi mungkin dibuat dan dievaluasi setelah itu. Keputusan strategi dibuat untuk mengimprovisasi kinerja operasional. Organisasi harus memiliki pilihan yang paling sesuai dengan kemampuannya. Misalkan, untuk berkembang, suatu perusahaan harus masuk ke segmen pasar baru atau menjual produk baru namun tetap di pasar yang sudah ada. Pilihan strategi tergantung pada lingkungan eksternal, persepsi manajerial, sikap manajer terhadap risiko, strategi masa lalu, dan kekuatan manajerial juga efisiensi. Nah, yang kelima itu adanya implementasi dan pengendalian strategi. Setelah strategi ditentukan, strategi harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional. Nah, program dan anggaran dikembangkan untuk setiap fungsi. Nah, rencana operasional jangka pendek disiapkan untuk menggunakan sumber daya yang secara efisien. Kontrol harus dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja sebagai strategi yang mulai digunakan jika terdapat hasil aktual berada di bawah ekspektasi. Strategi harus ditinjau atau dikaji ulang. Hal ini akan disesuaikan dengan perubahan di lingkungan eksternalnya. Nah, sebagai salah satu perencanaan strategi, penting juga dalam suatu organisasi memiliki sistem pencatatan keuangan atau akuntansi yang baik. Bisa dipastikan jika alur pencatatan keuangan dalam suatu organisasi tidak baik, maka organisasi atau bisnis tersebut tidak akan bertahan lama. Nah, kita bisa mencoba software akuntansi yang andal dan terpercaya. Contohnya,
adalah Accrual Online. Accrual Online adalah software atau aplikasi akuntansi yang berbasis dengan clue yang sudah digunakan banyak entitas bisnis mulai dari perusahaan besar sampai ke pada UKM. Nah, kita juga tentu bisa mencoba menggunakan Accrual Online sesuai dengan melalui link ini secara gratis. Mungkin mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Jepri. Baik, terima kasih Kak Berli. Tadi sudah dijelaskan nih mengenai bagaimana konsep perencanaan strategi atau penyusunan program sesuai dengan strategi yang ditetapkan dan proses perencanaan strategi. Nah, setelah kita berbincang-bincang tadi, mungkin apakah dari Kak Berli ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Baik, mungkin yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih kita membandingkan antara kinerja aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Baik, izin menjawab. Jadi, untuk membandingkan kinerja saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan merupakan langkah yang penting dalam pengendalian manajemen. Nah, saya akan menjelaskan nih beberapa cara untuk melakukan perbandingan. Yang pertama, dengan menetapkan kinerja dan standar kinerja. Pertama-tama, kita harus memiliki kinerja dan standar yang jelas untuk mengukur kinerja Aktiva. Ini dapat berupa angka tertentu seperti pendapatan, laba bersih, ROI atau Return on Investment, atau metrik lain yang relevan sesuai dengan jenis Aktiva yang dikelola. Yang kedua, dengan melakukan pemantauan teratur. Melakukan pemantauan teratur terhadap kinerja Aktiva dapat dilakukan dengan menyusun laporan kinerja yang berkala, seperti laporan bulanan atau laporan kuartalan yang membandingkan hasil aktual dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan melakukan analisis abnormalitas. Nah, memperhatikan setiap perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan target atau standar yang ditetapkan. Jika ada perbedaan yang besar, identifikasi penyebabnya dan cari tahu apakah itu merupakan hasil dari faktor internal atau eksternal. Yang keempat, dengan melakukan penggunaan varian. Melakukan analisis varian atau varian analisis adalah cara umum untuk membandingkan kinerja aktual dengan target atau standar. Ini melibatkan perhitungan selisih antara kinerja aktual dan target. Kemudian, mengevaluasi penyebab varian tersebut. Nah, yang kelima, dengan melakukan perbaikan dan tindakan korektif. Jadi, jika kinerja aktual tidak mencapai target atau standar yang ditetapkan, langkah selanjutnya adalah dengan merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan atau korektif. Ini bisa berupa strategi, perbaikan proses, relokasi sumber daya, atau perubahan dalam rencana bisnis. Yang keenam, dengan melakukan evaluasi berkelanjutan. Perbandingan kinerja harus menjadi bagian dari siklus berkelanjutan dalam hal sistem pengendalian manajemen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja Aktiva dan membuat perubahan yang diperlukan dengan seiring waktu. Nah, yang ketujuh, dengan melakukan komunikasi intern dan ekstern. Nah, hasil perbandingan kinerja antara aktual dan target atau standar sebaiknya dikomunikasikan dengan baik kepada tim manajemen internal dan pihak eksternal, seperti pemegang saham dan investor. Jadi, dengan menggunakan proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa aktiva yang dikelola mencapai atau melebihi target atau standar yang ditetapkan. Atau, jika ada ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dapat diambil secara proaktif untuk meningkatkan kinerja aktiva tersebut. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai bagaimana membandingkan kinerja aktiva saat ini dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Baik, mungkin sudah jelas ya dijelaskan sama Kak Jepri. Bagaimana sih kita bisa membandingkan antara kinerja aktiva saat ini dengan target atau standar yang ditetapkan? Nah, saya mau nanya lagi nih Kak. Nah, apa sih, apakah adanya proses untuk mengidentifikasikan atau mengukur resiko yang terkait dengan aktiva ini yang dikelola? Baik, jika ditanya apakah ada proses untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola, jawabannya adalah ya. Jadi, dengan konteks pengendalian manajemen, mengidentifikasi dan mengukur resiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola adalah bagian penting dari proses pengelolaan aktiva. Nah, saya akan menjelaskan mengenai beberapa langkah yang biasanya terlibat dalam proses mengidentifikasi ini. Yang pertama,
yaitu identifikasi risiko aktiva. Tim manajemen harus mengidentifikasi semua jenis risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola. Ini termasuk risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang mungkin mempengaruhi kinerja atau nilai aktiva. Yang kedua, penilaian risiko. Nah, setelah risiko ini diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai risiko tersebut. Ini melibatkan menilai probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya terhadap aktiva dan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan mengukur risiko. Nah, jadi setelah risiko dinilai, risiko-risiko tersebut perlu diukur dalam satu atau beberapa metrik. Ini dapat mencakup pengukuran dalam bentuk bentuk nilai moneternya, probabilitas terjadinya, atau tingkat keparahan dampaknya. Nah, yang keempat maksud saya, dengan melakukan kategorisasi risiko. Nah, jadi risiko-risiko yang telah diukur dapat dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan jenisnya. Ini dapat membantu mengidentifikasi area yang diperlukan. Perhatian khusus untuk perencanaan mitigasi. Nah, yang kelima, yaitu dengan melakukan pengembangan strategi mitigasi. Nah, jadi setelah melakukan risiko identifikasi dan diukur, perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mengendalikan atau mengurangi risiko-risiko tersebut. Ini biasanya mencakup perencanaan, kontingensi, asuransi, diversifikasi investasi, atau tindakan lain yang sesuai. Kemudian, yang keenam, dengan melakukan pemantauan dan pelaporan. Jadi, risiko-risiko yang terkait dengan aktiva harus terus dipantau seiring berjalannya waktu. Tim manajemen harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif untuk memantau perkembangan risiko dan mengambil tindakan yang sesuai jika risiko meningkat atau berubah. Kemudian yang ketujuh, yaitu dengan melakukan keterlibatan pihak terkait. Nah, jadi penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait untuk proses pengelolaan risiko, termasuk manajemen eksekutif, pemegang saham, dan departemen terkait. Proses ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi aktiva mereka. Jadi mengukur risiko-risiko tersebut dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut sehingga dapat menjaga nilai dan kinerja aktiva yang dikelola. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai proses mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola. Oke, cukup jelas ya dijelaskan sama Kak Jafri. Tentang apakah ada proses untuk mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang terkait dengan aktiva yang dikelola. Tadi juga telah dijelaskan tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan, yaitu adanya identifikasi risiko aktiva, penilaian risiko, mengukur risiko, kategorisasi risiko, pengembangan strategi mitigasi, pemantauan dan pelaporan. Kemudian yang terakhir itu terlibatnya pihak terkait. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah ada perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola tadi? Baik. Jadi jika ditanya apakah ada perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola. Nah, jawabannya adalah ya. Jadi, perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola adalah langkah kunci dalam pengendalian manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aktiva yang dikelola dengan efisien dan efektif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan perencanaan jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva. Yang pertama, dengan penetapan tujuan jangka panjang. Nah, jadi pertama-tama kita harus menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam pengelolaan aktiva. Tujuan ini dapat berhubungan dengan pertumbuhan, probabilitas, efisiensi, atau aspek lain yang relevan. Yang kedua, dengan identifikasi aktiva kunci. Identifikasi aktiva yang sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini mungkin termasuk aset fisik seperti properti atau peralatan, investasi keuangan, atau bahkan sumber daya manusia. Yang ketiga, dengan pengembangan strategi pengelola aktiva. Setelah aktiva kunci diidentifikasi, perlu dikembangkan strategi pengelolaan yang mencakup cara penggunaan, pemeliharaan,
dan pengembangan aktiva tersebut. Strategi ini harus sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Yang keempat, dengan penilaian risiko dan mitigasi. Jadi selama perencanaan jangka panjang, identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi akibat tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selanjutnya, kita harus membuat rencana mitigasi risiko yang efektif. Yang kelima, dengan melakukan pengukuran kinerja. Nah, jadi tetapkan metrik dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva tujuan jangka panjang. Ini dapat membantu dalam pemantauan evaluasi selama periode tersebut. Yang keenam, dengan melakukan alokasi sumber daya. Nah, jadi perencanaan jangka panjang harus mencakup alokasi sumber daya yang sesuai untuk mendukung pengelolaan aktiva yang optimal. Ini dapat mencakup alokasi anggaran, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, selanjutnya yang kedelapan yaitu pemantauan dan evaluasi yang berkala. Nah, jadi selama periode jangka panjang, aktiva dan strategi pengelolaannya perlu dipantau secara berkala. Evaluasi berkala memungkinkan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Yang kesembilan yaitu fleksibilitas. Nah, perencanaan jangka panjang juga harus mencakup fleksibilitas untuk mengatasi perubahan yang tak terduga dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan perusahaan. Yang ke-10 yaitu dengan melakukan keterlibatan pihak terkait. Jadi, pastikan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk manajemen senior dan pemegang saham terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aktiva jangka panjang. Jadi, perencanaan jangka panjang yang komprehensif membantu perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dan menjaga kinerja dan aktiva tersebut seiring waktu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai cara untuk mengoptimalkan penggunaan aktiva yang dikelola. Baik, cukup jelas ya dijelaskan oleh Kak Jeffrey tentang apakah perencanaan jangka panjang untuk mengembangkan juga dijelaskan tadi tentang aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan jangka panjang itu adanya penentuan tujuan jangka panjang, identifikasi aktiva kunci, pengembangan strategi pengelolaan aktiva, penilaian risiko dan mitigasi, pengukuran kinerja, alokasi sumber daya, terus pemantauan dan evaluasi berkala, fleksibilitas, dan yang terakhir tadi keterlibatan pihak terkait. Nah, mungkin itu Kak yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Kak Jeffrey. Baik, terima kasih Kak Berli. Nah, jadi kita sudah habis nih untuk berbincang-bincang mengenai materi sistem pengendalian manajemen, mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Nah, apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.